Baik ya, kembali lagi Ana ucapkan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengadakan pembelajaran bahasa Arab sekali lagi ya di hari Sabtu ini ya, di malam minggunya. Wa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan nikmat dan kesadaran untuk terus mempelajari agamanya dan terus mempelajari bahasa Arab ya, bahasa yang mana sangat berhubungan erat dengan agama Islam dan sangat berhubungan erat dengan eh, kitab-kitab Islam atau bahkan kitab suci Islam itu juga dari bahasa Arab ya. Maka marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini lagi. Kadzalika la nansa as-salatu wassalamu ila nabiyyina ila asrofi anbiya ila sayyidina wa syafi'ina wa rasulina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadh-dhulumati ilan nur wa ila suratil azizil hamid, ya, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kelas Arabia Baina Yadaik 1A. Tapi sebelum kita mulai, di sini ada baru yang bergabung ya, ada yang baru bergabung. Jadi mungkin yang baru bergabung bisa perkenalan diri ya. Perkenalan sedikit mungkin nanti biar yang lainnya kenal ya. Esti ada Esti? Halo Esti, apakah ada Esti? Ada Ustaz. Oh, naam ya. Perkenalan ya sedikit. Mohon izin Ustaz, di sini baru Isya di Malaysia. Mau sholat Isya dulu boleh? Oh, naam. Ya, nah perkenalkan langsung aja ya, biar nggak lama ya. Eh, Nanti yang mau kenal lebih detail silakan langsung ke orangnya ya. Ini ada ST ya. Asalnya dari Lampung ya. Cuma sekarang lagi kuliah dan kerja di Malaysia ya. Dan umurnya masih sama ya, masih sama. Seperti kalian juga, kurang tahu sih umurnya berapa. Yang penting masih agak muda juga ya. Ya, intinya ST ini yang baru bergabung. eh Asal Lampung cuma kerja dan kuliah di Malaysia sekarang. Ya. Tapi seperti itu ya. Sekarang kita langsung lanjut saja di melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Kemarin sampai mana kita terakhir? Ya kemarin sampai sini ya. Dan kemarin ini sudah anak kasih tugas ya. Coba yang belum ngumpulin tugas siapa aja? Putri Ustaz. Ana Ustaz, belum. Siapa? Ada berapa yang belum ngumpulin tugas ya, tapi banyak yang sudah ya. Mia, Kia, Ira, sudah ya. Ada juga yang belum ya. Jadi yang belum silakan nanti kalau ada waktu silakan dikumpulkan ya. Kan dari awal apa namanya? eh Belajar sama anak jelasin ya bahwasanya anak nggak nuntut untuk tugas ya. Jadi kalian mau ngerjain tugas, mau anak suruh baca nggak baca atau anak panggil nggak jawab itu silahkan ya. Tapi kalau antum nggak bisa jangan salahin anak ya. Karena tujuan anak untuk menyuruh bikin tugas, tujuan anak nanti anak suruh baca, anak suruh praktek itu biar kalian bisa. Kalau kalian nggak mau baca, nggak mau ngerjain tugas ya nggak apa-apa, silakan saja. Yang penting kan kalian tetap
registrasi ya, istilahnya tetap administrasi belajar sama anak. Tapi kalau nggak mau seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti belum paham atau nggak tahu salahnya, nah ini permasalahannya di situ ya. Jangan nyalain anak karena tujuan anak kasih tugas, tujuan anak suruh praktek itu adalah biar bisa. Nggak ada tujuan lain ya, nggak ada tujuan lain. Nggak ada tujuan lain. Justru kalau kalian nggak ngumpulkan anak malah nggak susah-susah ngoreksi. Bener nggak? Kalau anak nggak ngoreksi ya lebih gampang sebenarnya. Tapi kan kalian ngumpulin tugas itu biar anak koreksi dan itu nambah pekerjaan anak sebenarnya. Tapi itu tugas anak sebagai pengajar ya. Tapi kalau kalian tidak ngumpulin tugas atau ketika anak suruh praktek nggak buka suara atau gini-gini ya sebenarnya lebih mempermudah anak. Aslinya seperti itu. Tapi apakah kalian mau seperti itu yang mana nanti nggak paham kalau nggak praktek atau nggak ini nggak paham atau nggak bisa ya kan? Ya kalau sebenarnya sama anak ya bebas aja untuk mau praktek atau mau apapun nggak praktek atau ngerjain tugas ya itu sebenarnya kembali ke diri antum karena kan tujuan belajar di sini kan bukan ijazah ya atau bukan sertifikat antum yang penting registrasi sama anak pasti anak sertifikat anak kasih sertifikat kalau minta sertifikat ya asalkan registrasi kecuali dia nggak registrasi minta sertifikat nggak pernah Zoom juga ini nggak bakal kasih tapi antum masuk Zoom tapi nggak ngerjain tugas, nggak ini gini, kalau minta sertifikat bisa nggak? Ya bisa aja ya. Jadi intinya, Ana nggak mau paksaan atau apapun itu ya. Kalau paksaan itu ujungnya akan susah ya, tapi harus menumbuhkan kesadaran diri sendiri ya. Kesadaran diri sendiri karena, kan dari semua yang belajar di sini kan sudah ya, sudah istilahnya, bilang sendirilah ke anak, maksudnya pengen belajar. Nah ini tunjukkan niat belajarnya. Niat belajarnya itu dengan apa? Nggak usah susah-susah ya. Niat belajar itu dengan cara, masuk Zoom dan mengerjakan tugas dan juga nanti kalau Anda suruh praktek kecuali mungkin yang izin ya, dalam artian izin jaringan kurang bagus atau jaringan agak susah, nah ini silakan izin aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada izin atau misalkan nggak ada kabar sama sekali dan, mau tetap, belajar tapi orangnya nggak pernah masuk Zoom, mau tetap belajar tapi nggak pernah praktek, mau tetap belajar tapi nggak pernah ngumpulin tugas, ya itu membohongi diri sendiri, itu namanya nggak mau belajar ya. Jadi yang Anda tekankan di situ ya, karena seperti yang Anda bilang di awal ya, bahwasanya ini kelasnya kelas privat ya, kelas privat. Jadi belajarnya sama Ana dan antum semua sudah registrasi ya, registrasi. Jadi tanggung jawab Ana untuk mengingatkan itu ya, tanggung jawab Ana untuk apa namanya, ngomong seperti ini ya. Karena mungkin kalau di lembaga-lembaga lain nggak terlalu Ana urusin karena Ana di lembaga lain cuma ngajar saja, nggak bukan bagian ngumpulin tugas atau bukan bagian ngoreksi, enggak ya. Kalau Ana di lembaga lain itu ngajar saja. Jadi nggak ada suruh apa ya, tugas cuma Ana kasih tahu gini-gini, nggak Ana ora-ora ya. Tapi sekarang kan untuk belajar sama Ana dalam artian, ya belajar yang ngumpulin tugas sama Ana, ngoreksi nanti juga Ana. Jadi, kalau nggak hadir juga izinnya ke Ana. Jadi bener-bener sekarang terfokus sama Ana, jadi apa namanya, istilahnya Ana tahu ya, yang nggak ngumpulin tugas atau, yang nggak pernah praktek atau yang nggak pernah izin ya. Jadi itu perlu diluruskan lagi niatnya ya. Jadi kalau emang masih belajar, ya silakan turutin perkataan Ana ya. Insya Allah itu nggak perkataan Ana tidak menuju ke kesesatan ya. Jadi Anda suruh baca seperti ini nggak menuju kesesatan, ini buat kebaikan kalian karena kalian mau belajar, karena kalian mau bisa. Tapi kalau nggak mau menurutin itu, dalam artian pengen belajar tapi nggak pernah Zoom, dalam artian pengen belajar tapi nggak pernah ngumpulin tugas ya itu kembali ke kalian sendiri ya. Yang penting kan kalian registrasi ya, seperti itu. Kalau nanti emang, nggak bisa atau kurang paham, nah itu kembali ke tanggung jawab diri sendiri ya. Jadi seperti itu ya, Ana ingatkan kembali. Dan Ana benar-benar nggak harus, ngumpulin tugas harus gini-gini, enggak ya. Kalau antum ada sesuatu atau halangan atau rintangan misalkan sakit ya silakan bilang aja. Jadi nggak masalah ya. Karena
biar ada kabarnya ya, istilahnya ya sebenarnya yang bukan apa-apa, tapi biar nggak ana berzon-zon ya, biar nggak berprasangka, kenapa nggak pernah ada orangnya, kenapa nggak pernah hadir orangnya, atau kenapa nggak pernah, praktek atau nggak pernah ngumpulin tugas. Nah, itu kan pasti ada prasangka ya, apalagi orang kita kan dikit di sini, jadi anak hafal ya orang-orangnya. Jadi kalau emang benar-benar nggak bisa, silahkan nanti, konfirmasi ya, konfirmasi, yang paling penting konfirmasi. Kalau emang nggak bisa konfirmasi, ya harusnya bisa konfirmasi, karena konfirmasi kan nggak butuh waktu lama ya, tinggal WA saja. Jadi nggak usah malu, takut, atau apapun itu ya, karena sebenarnya orang yang paling santai ya. Sebenarnya orang paling santai, antum mau izin apapun itu pasti bolehin. Mau izin, healing atau izin ke pun itu pasti bolehin ya, asalkan bilang ya, sehingga nanti tahu kabarnya kemana, atau ini nggak hadir gara-gara apa, seperti itu ya. Jadi untuk yang belum ngerjain tugas terus gimana? Silakan nanti kalau ada waktu kosong dikerjakan dan dikumpulkan ke ana ya, di Japri. Insyaallah nanti ana koreksi, karena itu hak ana ya. Hak ana sebagai guru, sebagai pengajar untuk mengoreksi tugas kalian ya. Kewajiban ya, bukan hak ya. Kewajiban ana untuk ngoreksi itu. Tapi kalau kalian nggak ngumpulin tugas ya nggak apa-apa juga. Ana nggak perlu ngoreksi kan. Tapi jangan salahkan ana atau jangan salahkan pengajarnya kalau emang nanti, nggak paham. Karena banyak orang yang belajar, sudah lama belajar, habis itu, "Saya sudah belajar di sini kok, nggak paham-paham, kok nggak bisa-bisa." Nah, itu multitafsir ya, dalam artian emang biasanya metode yang salah, atau guru yang kurang, atau dari dirinya sendiri. Nah, itu kan harus kita tanya ke diri sendiri dulu, gimana kita mau pengen belajar tapi kalau dalam diri sendiri saja nggak pernah, ngerjain tugas atau nggak pernah praktek dan lain-lain. Nah, itu kan harus introspeksi ya. Maka kalau emang, apa namanya, berhalangan dan lain-lain, silakan nanti, eee, izin ya. Atau kalau tugasnya terlambat nggak apa-apa, silakan. Pokoknya tugas-tugas yang Anda kasih silakan dikumpulin saja. Meskipun terlambat atau meskipun, salah-salah ya nggak apa-apa. Justru dengan salah-salah nanti Anda koreksi, antum tahu yang benar, ya. Beda kalau, salah-salah, tapi antum nggak pernah ngumpulin, Anda nggak tahu antum salahnya di mana, dan itu nanti lebih bahaya. Lebih bahaya karena nggak tahu salahnya di mana, daripada kita ngumpulin dan nanti salah. Nah, itu lebih bagus ya. Lebih bagus ngumpulin tapi salah-salah daripada tidak ngumpulin, karena kalau tidak ngumpulin, kita nggak tahu salahnya. Jadi kembali lagi ya, ini Ana ingatkan lagi tentang, tujuan belajar di sini ya, karena mungkin, apa namanya, banyak yang, apa namanya, kurang aktif ya, banyak yang kurang aktif dan kurang berpartisipasi. Jadi intinya Ana nggak maksa, tapi antum harus menumbuhkan kesadaran ya, menumbuhkan kesadaran itu dengan apa, banyak caranya ya. Menumbuhkan kesadaran itu ya salah satu dengan motivasi. Ini anak kasih motivasi, anak anak kasih, apa namanya, taklimat ya, pengumuman atau gini-gini, ini tujuannya biar menambah kesadaran, atau dengan, banyak hal lain ya, harus ditumbuhkan kesadarannya sehingga nanti belajarnya lebih maksimal ya. Insyaallah nggak Anda persulit ya, insyaallah nggak Anda persulit. Anda kasih tugas hari Sabtu Minggu, itu dikumpulkan bukan 1 hari, 2 hari, bukan ya. 1 minggu ya, 7 hari ya. Berarti kalau Anda tugas hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada 5 hari buat ngumpulin, dan ini waktu yang lama ya. Ada 24 jam, 24 kali 5. Nah, itu di total ada berapa berapa ratus jam itu untuk kalian kerjakan ya. Jadi, insyaallah nggak ada persulit, dan kalau kalian memang berhalangan atau nggak bisa ngumpulin tugas atau gini-gini, ya silakan WA, silakan izin atau apa-apa, karena insyaallah nggak ada persulit. Ini justru anak kasih tugas tulisan atau gini-gini lebih mempermudah, karena nggak perlu susah-susah bikin video. Anda tahu kalau bikin video itu agak susah ya, dalam artian butuh waktu banyak,
ya. Tapi kalau nulis kan nggak harus butuh waktu banyak, yang penting antum fokus mikir, ngerjain, habis itu foto udah kirim ya. Tapi seperti itu ya. Jadi itu ana ucapkan sekali lagi untuk umum ya, untuk umum ini pada siapapun orangnya. Jadi semoga nanti bisa lebih menumbuhkan kesadaran, terutama yang kemarin masih belum sadar atau kemarin masih belum terlalu aktif ya. Tapi nggak semuanya nggak aktif, sudah banyak yang aktif sebenarnya. Cuma yang aktif bisa lebih aktif lagi, yang belum aktif bisa lebih aktif lagi ya, sehingga nanti bisa maksimal belajarnya. Kan kalau antum nggak memaksimalkan rugi ya. Kan ada take and give ya, ada take and give ya. Istilahnya kalian mengasih, kalian mengambil juga ya. Ya jadi kan antum sudah registrasi dan lain-lain, tapi kalau nggak diambil secara maksimal kan ya rugi ya. Meskipun juga nggak terlalu banyak kan ini ya, registrasinya atau apapun itu. Tapi intinya dimaksimalkan ketika masih belajar, apalagi ketika antum masih ada waktu kosong ya dimanfaatkan belajar. Kecuali kalau nanti antum sudah nggak ada waktu kosong dan izin nggak belajar sama anak, ya itu silakan. Misalkan nanti mau fokus kuliah atau mau fokus ujian, nah nanti misalkan izin, Ana izin 2 minggu fokus kuliah atau izin sebulan mau fokus ujian, silahkan bilang sama anak. Nanti kalau antum izin, apakah nanti, nggak masuk, apakah tetap ya nggak perlu registrasi, tapi nanti kalau sudah selesai ujiannya gabung lagi. Seperti itulah belajar sama. Jadi benar-benar Anda permudah ya. Maka dengan mempermudah ini jangan dijadikan lebih malas ya, tapi dengan permudah bisa lebih rajin sehingga nanti bisa mengambil banyak manfaat ya. Fahimtum ya? Insyaallah Ustaz. Paham ya? Ustaz. Ya, langsung saja kita masuk pembelajarannya. Ayo nabda dari sana. Ayo nabda dari sana fi hadhil lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Kita masuk ke sini ya. Halaman ini halaman berapa ini? 89 ya. Mufradat idhofiyah. Nah, ini angka yang kita pelajaran kemarin ya, al-adat at-tartibi. Nah, mungkin antum kemarin sudah belajar ini ya, tapi nggak apa-apa kita ulangin lagi ya. Coba ikutin anak al-awwal. Al-awwal. Al-awwal Al-awwal. artinya apa? Yang pertama. Naam ya. Artinya yang pertama. Al-awwal artinya yang pertama. Ini beda sama wahid ya. Kalau wahid artinya apa? Satu. Ya, kalau al-awwal itu yang pertama, berarti al-awwal ini adalah angka urutan ya. Al-adat tartibi atau angka Urutan. Ya. Coba yang kedua ikutin Atsani. Mau mana? Yang kedua. Atsani yang kedua ya. Atsani yang kedua. Jadi beda sama isnani ya. Isnani itu 2, kalau atsani yang kedua. Selanjutnya atsalis. Alhamdulillah. Artinya yang ketiga ya. Atsalis yang ketiga. Ar-rabi. Nah, ini artinya apa nih? Yang keempat ya. Yang terakhir al-khamis. Apa makna? Yang kelima. Yang kelima ya. Yang kelima ya. Ya, ini jadi angka urutan nih. Ini contoh gambar nih lah. Ini kan ada 5 orang. Nanti yang di pertama nanti al-awwal. Yang ini gambar kedua at-tsani, yang ketiga at-tsalits.
yang keempat dan kelima, angka urutan. Kemarin sudah ada jelasin detail ya. Nah, coba ini diurutkan. Yang pertama tadi al-awwal, habis itu apa? Al-Asani. Setelah yang kedua apa? Asalis. Ini Astani. Yang ketiga? Naam. Asalis. Asalis. Yang keempat? Al-Rabi'. Rabi. Yang kelima? Al-Khamis. Al-Khamis ya. Al-awwal, Atsani, Atsalis, Ar-Rabi, Al-Khamis ya. Naam. Nah ini Ar-Rabi ini gambar yang mana? Ini ada angka Arab ya. Ar-Rabi itu gambar yang mana? Yang kedua dari kanan, Ustaz. 4 ya. Jadi 4 tulisan bahasa apa seperti ini. Nah, Ustaz. Ada kayak ain ya, kayak ain. Tapi kalau ain kan bawahnya besar, ini enggak. Al-awwal itu yang mana? Yang pertama, angka 1. Kayak alif ya. Gini aja. Thread itu angka 1 dalam bahasa Arab ya, tulisan. Sama seperti bahasa Indonesia 1 gini. Atsalis yang mana? Angka 3. Yang ketiga itu Ustaz paling ujung kiri. Jadi tulisan 3 itu memiliki 2 gigi ya. 1, 2 ke bawah. 1, 2 ke bawah. Sedangkan Al-Khamis yang mana? Yang pertama Ustaz. Al-Khamis itu bulat ya. Tulisan 5 itu bahasa Arabnya bulat ya. Tulisannya bulat seperti ini. Atsani? Ini yang kedua dari kiri. Atsani adalah giginya cuma 1. Seret ke bawah. Kalau giginya ini 2. Kalau 2 kali nanti 3 ya. Ini antum harus paham ya angka-angka bentuknya ya. Bentuk dalam bahasa Arab itu seperti ini. Coba ini ada tadrib Rabi ya. Ini ada gambar ya. Di sini yang warna putih kita sebutkan. Yang warna putih kita sebutkan. Coba gambar yang pertama. Ini apa ini? Ar-Rabi. Gambar pertama ini adalah Ar-Rabi yang putih ya. Gambar yang kedua ini apa nih bahasa Arabnya? Al-Awwal. Al-Awwal ya pertama ya. Gambar yang ketiga ini? Al-Khamis. Al-Khamis ya. Yang kelima yang ini? Atsani. Kedua ya, ini gambarnya kedua. Dan yang satu lagi? Asalis. Yang ketiga ya. Jadi ini angka urutan al-adad at-tartibi. Ya. Untuk cara pemakaiannya nanti untuk benda, kalau kita tambahin bendanya ya kita kasih bendanya. Jadi nanti misalkan buku pertama Alkitab Al-Awwal. Buku kedua Alkitab Atsani. Kalau buku kelima bahasa Arabnya? Alkitab Al-Khamis. Nah. Langsung disambungin aja. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita masuk at-tadrib al-awwal latihan 1. Coba ikutin Nana ya. Coba ikutin Nana. Mata tadhabu ilal madrasah? Mata tadhabu ilal madrasah? Adhabu as-sa'ah as-sabi'ah. Adhabu as-sa'ah. Artinya apa? Kapan kamu pergi ke sekolah? Ya, matarnya kapan ya? Kapan kamu pergi sekolah? Adhabu as-sa'ah as-sabi'ah. Saya pergi jam 7. Saya pergi as-sabi'ah ya. Ini gambarnya jam 7. As-sa'ah as-sabi'ah di sini 7 ya. Ini angka urutan ya. Cuma kenapa pakai tak marbutah? Karena muannas ya. Karena muannas. Sekarang tinggal diganti tempatnya sama jamnya. Ini sudah tertera jam sama tempatnya ya.
Coba Mia ya. Gambar pertama. Nah, Ustaz. Mata tadhabu ilal baiti? Adhabu as-sa'atu al-wahidah. Kapan kamu pergi ke rumah? Saya pergi jam 1, Ustaz. Naam. As-sa'ata ya. Fathah. As-sa'at as-sabi'ah. As-sa'at al-wahidah. Naam. Saya pergi jam Jam 1. 1 Al-Waida. Coba gambar kedua silakan Kia ya. Mata tadhabu ila tabibi? Adhabu as-sa'ata as-saniyah. Kapan kamu pergi ke dokter? Saya pergi jam 2. Naam. Tabib dokter ya. Adhabu as-sa'asanya pergi jam 2. Jam 2. Pergi jam 2. Coba gambar ketiga silakan Kaila ya. Nah, Ustaz. Mata tadhabu ilal masjid? Adhabu as-sa'atas as-salithah. Kapan kamu pergi ke masjid? Saya pergi jam 3. Adhabu as-salisa saya pergi jam 3. Jam 3. Coba nomor 4 silakan Putri ya. Gambar ini ya. Mata tazhabu ilal muhandisi? Azhabu as-sa'atu ar-rabi'ah. Artinya apa? Kapan kamu pergi ke muhandis? Apa ya? Gambar apa itu muhandis? Muhandis insinyur ya. Oh, insinyur. Kapan kamu pergi ke insinyur? Saya pergi jam 4. Adhabu as-sa'robiya saya pergi jam 4. Coba selanjutnya Ira ya. Saya tidak tahu itu kan. Atau Rabi'ah. Mata tazhabu ila syaqqati? Adhabu as-sa'ata al-khamisah. Kapan kamu pergi ke apartemen? Saya pergi ke apartemen jam 5. Al-Khamisah jam 5. Selanjutnya ST. Sudah bisa ST? Belum, Ustaz. Apa? Belum. Coba ini contohnya dibaca. Ilahnya diganti ke ini ya. Al-Madrosahnya diganti ini. Ya, ininya dibaca yang di atas. Mata tadhabu ilal ditambahin ini. Madrosahnya diganti ini. Coba. Mata tadhabu Ilal ammi. ilal ammi. Terus Tadhabu adhabu adhabu as-sa'ah as-sadisah. Naam. Adhabu as-sadisa. Artinya apa? Kapan? Mata itu kapan ya? Tadhabu artinya apa? Kamu pergi ya. Kapan? Kapan kamu pergi? Ila artinya apa? Ila artinya ke ya, ke. Kapan kamu pergi ke al-ammi artinya apa? Amun? Paman ya, ke paman ya. Adhabu asadisa. Adhabu tadi artinya apa? Adhabu artinya apa? Saya
Saya pergi as-sa'a as-sadisa jam 6. Ya. Jadi ini nanti anak silakan ditulis ya, silakan ditulis. Karena ini kan nanti anak artiin dulu. Jadi ketika antum suruh kalian suruh anak praktek, ya sebenarnya tinggal ngulang saja, tinggal dirubah mufradatnya ini. Jadi nanti pas anak bilang mata tadhabu ilal madrasah, ini anak artikan dulu di contohnya. Baru nanti ketika kalian merubah sendiri, nah kalian nanti tinggal rubah bendanya saja. Ya, setidaknya kalau bendanya nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting mata tadhabunya ini sudah tahu karena di awal kan sudah anak bilang ya. Maka silakan ditulis ya. Yang nggak ada bukunya bisa tulis ya mufradatnya mata artinya apa. Ya, jadi nanti ketika anak suruh ngartikan tahu artinya ya. Coba sekarang tadrib 2 ya, latihan 2. Latihan 2. Ini ada contoh ya. Coba dibaca dulu ya. Aina tusalli al-fajr. Aina tusalli Tusallil fajra. Artinya apa? Di mana kamu sholat subuh? Ya. Aina di mana? Tusalli artinya Kamu kamu sholat ya. Nah, Al-fajr maksudnya fajar atau subuh. subuh. Aina subuh. tusalli al-fajr, di mana kamu sholat Subuh. subuh. Tusalli al-fajr fil masjidi. Ikutin. Usalli al-fajr Fil masjid. Artinya Fil apa? masjid. Saya sholat subuh Di masjid. Saya sholat subuh. Tusalli Subuh. al-fajr fil di Fil masjid. Ya. Fil masjid. Fil masjid. Nah, ini tinggal diganti fiilnya ya. Ini kan ada ini yusolli al-fajr, nanti ininya diganti, habis itu tempatnya juga diganti, tempatnya yang di bawah ini. Ini yang diganti yang ana barisin ya. Coba gambar pertama, silakan Mia. Aina yaqra'ul Qur'an. Itu diganti domir kamu ya. Kalau domir kamu gimana? Aina taqra'ul Qur'an. Aqra'ul Qur'an di masjid Ustaz. Nah, Jangan. Aqra'ul Quran fil masjid fil musalla. musolla. Artinya apa? Di mana kamu membaca Al-Qur'an? Saya membaca Al-Qur'an di musalla. Aina taqra'ul Quran? Ana aqra'ul Quran fil musolla. Saya membaca Al-Quran di musolla ya. Coba yang kedua ya, silakan Kia ya. Aina tusyahidu at-tilfaza. Ana yusyahidu at-tilfaza fil ghurfah. Gitu bukan Ustaz? Nggak perlu pakai ana ya, langsung aja. Iya-nya diganti alif. Jadi Usyahidu usyahidu at-tilfaza fil ghurfah. Usyahidu at-tilfaza fil ghurfah. Artinya apa? Di mana kamu menonton TV, saya menonton TV di kamar. Usyahidu at-tilfaza fil ghurfah. Saya menonton TV di kamar. Coba nomor 3 ya, silahkan Kaila. Aina tatawadda'ul itu Ustaz. Aina tatawaddo. Oh ya. Aina tatawaddo utawaddo. Ya, nanya fathah ya. Oh iya. Jadi Fathah ya. Oh. Atawaddo
fil hammam. Aina tatawaddo atawaddau fil hammam. Atawadda'u fil hammam. Artinya apa? Artinya di mana kamu mengambil air wudhu? Saya mengambil air wudhu di kamar mandi. Ya. Kita langsung aja berwudu ya. Jadi yatawaddau itu berwudu. Yatawaddau berwudu. Berwudhu. Dia laki-laki ya. Nanti kalau di mana kamu berwudu, nanti ya-nya diganti ta. Aina. Aina yang Aina. aslinya ya-nya diganti ta menjadi Tatawaddo. aina tatawaddo, artinya di mana kamu berwudu. Nah, terus nanti kalau saya berwudu gimana? Nanti ya-nya diganti alif. Yatawaddau, ya-nya diganti alif menjadi tawaddau ya. Baru tambahin fi karena dalam ya. Ini tempatnya fil hammam, di kamar mandi. Coba nomor 4 ya, silakan Putri. Aina tagsilul atbaq atsilul atbaq fil matbahi. Di mana kamu mencuci piring? Saya mencuci piring di dapur. Baik. Aina tagsilu al-adbak. Nah, karena ya ini ya gesilu al-adbak, mencuci piring buat dia. Nanti kalau kita rubah menjadi ta, aina tagsilu al-adbak. Di mana kamu mencuci piring? Nanti kalau dirubah saya mencuci piring, ya-nya diganti alif menjadi Aksilu tagsilu al-adbak. Ditambahin di ya, bahasa Arabnya di fi ya, fil matbahi. di dapur. Coba gambar kelima ya, Ira silakan. Aina tanamu anamu fi ghurfatin naum. Di mana kamu tidur? Saya tidur di ruang tidur Ustaz. Atau kamar tidur. Sama aja ya. Aina yanamu, dia tidur. Nanti kalau di mana kamu tidur, aina tanamu. Nanti kalau saya tidur bahasa Arabnya anamu fi ghurfatin naum. Pokoknya ya yang di depan ini dirubah ya, dirubah-rubah. Kalau kamu nanti tanamu, yaqra'ul Qur'an, nanti taqra'ul Qur'an. Kalau saya membaca aqra'ul Qur'an. Kalau saya tidur anamu. Kalau saya menonton usyahidu. Jadi ya-nya ini dirubah-rubah. Karena fi'il mudhari ya. Selanjutnya coba Akilah, ada nggak Akilah? Akilah ada Akilah? Nggak ada ya Akilah? Coba silakan ST lagi ya. ST apakah ada? Ada Ustaz. Coba. Ini yang bawah ini dirubah. Aduh. Silakan ya. Malu Ustaz. Apa? Malu. Malu kenapa? Malu, yang lainnya udah jago semua sih. Nah, itu udah mereka jauh karena dari dulu sudah Ana suruh praktek ya. Iya. Ya coba ini Ana tanya ya, siapa namanya kayak Kaila. Kenapa sudah bisa? Karena dari kemarin Ana suruh praktek terus. Jadi dicoba saja nggak apa-apa ya. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Jadi nanti insya Allah terbiasa dan bisa ya. Dan ya ini bedanya kalau belajar sama Ana seperti ini. Akan Ana suruh praktek semuanya. Kenapa semuanya Ana suruh praktek? Karena biar bisa. Biar bisa. Jadi nggak apa-apa. Coba diulangi lagi ainanya. Coba dibaca. Aina. Nggak apa-apa. Malu Ustaz, nanti aja. Masih malu. Ya nanti silakan diikutin ya. Maksudnya meskipun malu,
dibaca bareng-bareng, silakan dibaca nanti sendiri ya. Jadi nanti belajarnya kalau emang malu, nanti ngeliat rekaman, habis itu misalkan tadi Mia baca Aina taqra'ul Quran, nah itu diulangin. Pokoknya harus dilafatkan, nggak boleh disembunyiin di mulut saja, nggak bisa. Kalau disembunyiin di mulut saja nanti benar-benar nggak bisa. Tapi kalau sekarang masih malu nggak apa-apa karena emang baru pertemuan pertama. Tapi nanti cara belajarnya harus praktek sendiri ya, praktek di tempat sendiri. Karena ini nanti ada rekaman, nanti ya rekaman ketika temannya ngikutin, kita ngikutin juga. Di tempat sendiri nggak apa-apa. Karena ya kayak gitu. Kalau kita nggak ngikutin, kalau masih tetap tutup mulut saja, nah itu mungkin nanti akan agak susah nanti berkembangnya. Tapi kalau mungkin sekarang masih malu nggak apa-apa, tapi nanti ketika sudah ada rekaman ya bisa nanti praktek-praktek sendiri dari temennya kan bacanya bener kan. Jadi nanti ngikutin dari yang baca temennya ya. Wah ini yaghsilu al-malabis ya. Yaghsilu al-malabis. Kalau disambung sini jadi Tagsilu malabis. Aina Tagsilu. Aina taghsilul malabis. Aina taghsilu al-malabis. Nah, artinya Di mana kamu mencuci di mana baju? kamu mencuci al-malabis baju? Baru nanti diganti saya. Saya mencuci baju. Gimana kalau saya mencuci baju? Aghsilul malabisi. Malabis. Aghsilu al-malabis Al malabis. fil Fil mami. hammam. Ya, dijadikan kayak contoh ya. Aghsilu al-malabis fil hammam. Saya mencuci baju di kamar mandi. Coba ya. Sekarang kita masuk latihan ketiga. Coba ikutin Nana ya. Madza taf'alu? Madza taf'alu? Taf'alu. Aqra'ul Qur'an. Aqra'ul Qur'an. Yang sampingnya madza taf'alina? Madza taf'alina? Aqra'ul Qur'an. Aqra'ul Qur'an. Ah, ini bedanya apa yang awal dan yang samping? Alina. Bedanya di sini taf'alu sama taf'alina. Nah, kenapa kok beda? Mudzakkar au muannas. Ya, ini kan laki-laki. Iya. Kalau laki-laki taf'alu, kalau perempuan taf'ali. Alina. Taf'alina, artinya apa? Madza taf'al? Ma makna? Apa yang kamu kerjakan? Madza taf'al artinya apa yang Kamu lakukan. kamu lakukan. Madza taf'alina juga sama, apa yang kamu lakukan. Nanti dirubah sesuai yang di bawah ini. Ini yaqra'u Al-Qur'an. Cuma bedanya nanti ya-nya diganti alif menjadi Aqra'u. Qur'an. Ya. Kalau yaqra'ul Qur'an dia membaca Al-Qur'an. Cuma kalau nanti dirubah saya membaca Al-Qur'an menjadi ya-nya diganti ya-nya diganti alif menjadi aqra'u Al-Qur'an. Coba silakan nanti dibikin seperti contoh ya. Nanti ditanya dulu kalau laki-laki madza taf'alu, kalau perempuan madza taf'alina, kan gambarnya kelihatan sini. Baru nanti fiilnya sesuai di sini. Coba gambar pertama ya, silakan Mia. Madza. Bisa bawahan Ustaz Apa? supaya kelihatan yang di atas. Madza taf'al? Af'alu. Langsung ya Ustaz. Madza taf'al? Aknusu al-ghurfah. Apa makna? Apa yang kamu lakukan? Saya membersihkan ruangan. Aknusu ya. Oh, saya menyapu ruangan, Ustaz.
Jadi aknusu menyapu ya. Madza taf'al, apa yang kamu lakukan? Aknusu al-ghurfa, saya menyapu ruangan. Sampingnya silakan Kia ya. Ustaz. Madza taf'alina? Usyahidu at-tilfaza. Apa yang kamu lakukan? Saya menonton TV. Baik ya, madza taf'alina? Usyahidu Usyahidu at-tilfaza. tilfaza. Saya menonton TV. Usyahidu menonton ya, tilfaz televisi. Ya, baik. Sekarang Kaila yang ketiga. Nah, Ustaz. Madza taf'al? Aqra'u as-sahifah. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang membaca koran. Sohifah. Ini ya, sohifah koran ya. Sahifah koran. Baik. Selanjutnya Putri. Madza taf'al? Aqwi al-malabisa. Mana? Apa yang kamu lakukan? Saya sedang menyetrika. Menyetrika apa? Menyetrika baju. Akui al-malabis, menyetrika baju. Baju. Selanjutnya Ira ya. Gambar kelima. Ustadz itu cewek kan Ustadz? Perempuan itu. Madza taf'alina? Aksilu al-atbaq. Apa yang sedang kamu lakukan? Mencuci piring. Ini perempuan ya, jadi nanti taf'alina. Yang dirubah pas kamunya ya, pas sayanya nggak dirubah. Tetap pakai alif. Ini yang terakhir nih. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Jadi kalau kita, apa yang kamu lakukan bahasa Arabnya? Madza taf'al? Madza taf'al. Baru ini ngapain nih? Aqra'u al-kitab. Alkitab. Aqra'u al-kitab. Ya, aqra'u al-kitab. Jadi yaknya diganti alif, aqra'u al-kitab. Yang objeknya nggak perlu dirubah, pokoknya fiil itu berubah ya. Ya, jadi kalau saya nanti jadi alif. Tagsilu jadi agsilu, yakwi jadi akwi, yaqra'u menjadi aqra'u, tusyahidu menjadi kalau saya menonton syahidu. Pokoknya intinya seperti itu ya. Jadi fiil itu dirubah dan ini nanti kan saya. Kalau saya berarti ke alif. Sekarang yang Nadrib 4 ya, latihan 4. Coba ikutin. Madza sataknusu? Taknusu. Madza sataknusu? Madza Madza taknusu? Artinya apa? Apa yang akan kamu lakukan? kamu sapu? Apa yang Apa yang akan akan kamu kamu sapu? Jadi ini ada taknusu ya. Taknusu tadi menyapu. Yaknusu. Apa yang akan kamu sapu? Terus ada sa. Kalau ada sa ini akan ya. Akan. Madza sataknus? Apa? Yang akan kamu Akan sapu? kamu sapu. Madza sataknus? Apa yang akan kamu sapu? Nanti jawabannya kalau ditanya apa yang akan kamu sapu kan jawabannya saya. Saya akan menyapu. Baru nanti taknya ini diganti alif. Jadi saknusu ghurfatal julus, ikutin. Saknusu ghurfatal julus. Saknusu ghurfatal julus. Saknusu ghurfatal julus. Makna. Saya menyapu ruang tamu. Jadi sekarang taknya diganti alif. Nah, nanti jadinya saya. Kalau sa itu artinya akan, berarti Sa'aknusu ghurfatal julus, saya akan menyapu ruang tamu. Ghurfatal julus ini objeknya ya, nanti jawabannya. Coba langsung ya, sesuai gambar. Dirubah fiil dan objeknya, bendanya. Coba dari Mia. Madza tatagsilu? Ta'agsilu malabis. Apa makna? Apa yang akan kamu cuci?
Saya akan mencuci baju. Saya akan mencuci baju. Selanjutnya Kia. Maza satakwi al-malabis. Diganti alif. Taknya diganti alif. Bentar. Maza satakwi saakwi al-malabis. Apa yang akan kamu setrika? Saya akan menyetrika pakaian. Baik. Selanjutnya Kaila. Nah, Ustaz. Mada satafoli benar Ustaz. Taknya iya-nya itu harokatnya apa? Dhamma. Berarti Oh, taknya jadi juga doma. Oh, iya nah. Mada satusolli sausolli al-fajr. Apa Nah, yang akan kamu apakah apa yang akan kamu sholat? sholat apa kamu? Oh iya. Sholat apa kamu? Saya sholat subuh. Saya akan sholat subuh. Selanjutnya Putri ya. Saya akan sholat subuh. Ya, Putri ya, gambar keempat. Maza saya satakra'u sa'akra'u al-Qur'an. Apa yang akan kamu baca? Saya akan membaca Al-Qur'an. Madza sataqra? Sa'aqra'u Al-Qur'an. Ya. Pokoknya ya-nya diganti ya. Nah, kalau ada sa berarti sa-nya nanti sebelum ya-nya. Cuma ya-nya aja yang berubah. Madza sataqra? Madza sa'aqra'u. Nah, ini kan seperti itu ya. Coba Ira gambar kelima ya. Maza sausyahidu. Kamu ya. Kalau kamu apa? Maza sausyahidu. Sausyahidu at-tilfaza. Apa yang akan kamu tonton? Saya akan menonton TV. Baik. Madza sa'usyahidu at-tilfaza. Jadi ini kamu ya. Apa yang akan kamu tonton? Kalau kita nanya orang kan pasti kamu. Tapi ketika nanti jawabnya saya, ya kan? Ketika ada dua percakapan orang, nanti ada orang yang nanya itu kamu. Apa yang kamu lakukan? Madza sataf'al? Atau madza sataqra? Apa yang akan kamu baca? Baru nanti ketika jawab, ya saya jawabnya saya. Saya membaca Al-Qur'an, saya membaca buku, maka nanti domirnya dirubah. Ya. Sama seperti bahasa Inggris lah. Kan kita namanya what do you read? Apa yang kamu baca? I read the book. Bukan you read the book. Kalau what do you read? Kita jawabnya you read the book, kan jawabnya kamu ya, padahal kan saya. Kan dirubah ya, dirubah. Sama bahasa Indonesia, apa yang kamu baca? Saya membaca buku. Cuma bedanya kalau dalam bahasa Arab, kata kerjanya itu dirubah. Ya, kata kerjanya dirubah. Iya. Ya, intinya kalau ya itu dia. Ya gisilu dia laki-laki. Ya, terus kalau kamu diganti apa kalau kamu? Ta. Nah, kalau kamu ta ya. Jadi ya gisilu dia mencuci. Kalau kamu mencuci tagsilu. Nanti kalau saya mencuci Agsilu. Nanti kalau ditambahin akan, bahasa Arabnya akan apa? Saat. Nah, ya udah, sa-nya nanti tapi sa-nya itu sebelum domir. Jadi saya gesilu, gesilu. Ya. Jadi sa-nya itu sebelum domirnya. Nanti domirnya tetap dirubah. Ya gesilu al-adbak. Ini gimana nanti? Maza satagsilu. Maza satagsilu agsilu al-adbak.
Saya akan Saya akan cuci piring. saya akan mencuci piring ya. Sa'usilu al-atbaq. Saya seperti itu ya. Jadi intinya ini kita sudah belajar fiil ya, kata kerja ya, di bab ini, dan antum harus paham ya bahwasanya fiil itu berubah-berubah. Fiil itu berubah-ubah. Nggak sama seperti benda. Kalau benda ya sama. Kita ngomong Al-Quran ya nggak dirubah. Al-Quran ya Al-Quran. Cuma nanti mungkin dirubah harokatnya. Mungkin di sini harokatnya fathah. Nanti bisa beragunya harokatnya doma atau kasroh. Tergantung keadaan. Tapi kalau bentuknya ya sama. Al-Quran ya Al-Quran. Ya. Tidak sama seperti yakra'u. Kalau yakra'u jadi akra'u kan berubah kan bentuknya. Ya, ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Ini harus paham ya. Kalau sudah paham, tinggal antum praktekkan. Karena percuma kalau antum sudah paham, nggak praktek, nggak akan bisa ya. Antum sudah paham tapi nggak pernah praktek, nanti akan lidah antum akan berlibat-libat ya. Lidah antum belum terbiasa. Maka biar terbiasa itu gimana ya, praktek. Praktek itu ngomong. Diucapkan dengan suara. Dan diucapkan dengan suara nggak harus sama ana di Zoom saja, nggak harus sama ana. Jadi nanti di luar Zoom, nanti misalnya lihat rekaman, praktek sendiri, ngomong sendiri seperti yang Ana kasih tahu tadi ya. Itu juga termasuk praktek ya. Jadi silakan, intinya itu dua ya, paham dan praktek. Karena bahasa Arab ini bukan ilmu ya, dia bukan sekedar ilmu saja, tapi dia adalah seperti yang Ana bilang kemarin, bahasa Arab itu apa? Masih ingat nggak? Bahasa Arab itu bukan sekedar ilmu ya, tapi bahasa Arab itu adalah, kalau kita naik mobil, kita naik motor itu namanya apa? Itu ilmu bukan? Kalau kita naik mobil, naik motor itu ilmu bukan? Bukan. Itu apa namanya? Hah? Keterampilan. Bener nggak? Keterampilan, bener nggak? Iya. Anda tanya, sekarang naik mobil itu keterampilan atau ilmu? Keterampilan Dan ilmu. Keterampilan. Ya. Keterampilan ya. Kalau kita ilmu naik mobil, kurang bagus ya. Keterampilan naik mobil. Keterampilan mengendarai kuda, bukan ilmu naik kuda ya. Bedanya apa ilmu sama keterampilan? Kalau ilmu itu cuma teori saja. Dan kita nggak harus praktek. Nggak harus praktek. Untuk bisa sebuah ilmu nggak harus praktek. Untuk bisa sebuah ilmu itu gimana? Mia suaranya headsetnya itu agak ini ya. Bermasalah tadi. Bedanya apa? Kalau ilmu itu nggak harus praktek. Antum cuma membaca itu ilmu. Ya, antum cuma menghafal itu ilmu. Paham itu ilmu. Ya, dan kalau misalkan ilmu sejarah ya nggak perlu dipraktekkan. Antum cuma menghafal dan paham itu sudah cukup. Tapi bedanya apa keterampilan? Kalau keterampilan antum itu nggak bisa cuma ilmunya saja, nggak bisa cuma belajar teorinya saja. Antum belajar teori naik kuda. Oh, cara naik kuda itu naiknya seperti ini, nanti badannya tegak, talinya dipegangnya gini. Nanti kalau mau ngencengin diginiin, teorinya sudah belajar. Tapi pas antum nyoba bisa nggak? Ya nggak bisa. Harus latihan, harus praktek. Maka ini keterampilan. Bahasa Arab itu termasuk keterampilan. Antum sekarang sudah paham yang Ana jelasin. Tapi setelah itu nggak latihan, setelah itu nggak praktek, ya, sama aja nggak bisa nanti. Sama kayak Anda udah ditanya, kamu udah pernah belajar naik kuda belum? Sudah pernah. Tapi sudah bisa belum? Belum. Ya, kenapa belum bisa? Ya karena nggak pernah praktek, nggak pernah latihan. Tahu teorinya saja. Dan bahasa Arab juga seperti itu. Bahasa Arab ini bukan hanya sekedar sebuah ilmu, tapi keterampilan. Bukan bahasa Arab saja ya, bahasa lain juga gitu. Maka nggak cuma teori saja, tapi harus dipraktekkan. Ya, yang pertama memang paham. Yang pertama harus paham. Baru setelah paham praktekkan. Kalau nggak paham kan gimana? Coba antum naik kuda nggak paham ilmu-ilmunya. Caranya gimana? Tiba-tiba nanti jatuh aja. Atau naik mobil antum nggak paham teorinya. Antum langsung naik aja, nanti nabrak nggak? Ya pasti nabrak kalau nggak tahu teorinya kan. Yang pertama adalah teori, habis itu praktek. Dan ini juga sama berlaku dalam bahasa Arab.
nggak bisa antum belajar teori saja, dengerin ana saja tanpa antum harus ngomong, tanpa antum harus praktek, ya itu kalau untuk kalam ya, kalau untuk belajar ngomong itu nanti akan susah ya. Jadi emang harus banyak praktek ya. Lanjut ya, kita masuk ke al-kalam ya. Untuk hari ini insya Allah durasinya double ya, karena besok ana ada ngisi seminar ya. Jadi besok ana berhalangan hadir, jadi insya Allah untuk hari ini kita double ya. Saya udah selesai ini ya. Tapi kita lanjut lagi ya, nanti sampai jam 10 atau jam 10 kurang atau setengah 10 lebih ya. Paham tuh ya? Fahimna. Ada yang udah ngantuk? Lama Ustadz Istamir. Bismillah. Enggak, Ustaz. Silakan yang udah ngantuk minum kopi dulu ya, atau minum Minum kopi. Baik, Nggak bisa sekarang tidur. kita lanjut lagi ya. Yang ini istimak ya. Istimak dalam artian ini cuma mendengar ya, tapi anak kira nggak perlu ya. Karena antum kan anak ngomong itu antum sudah mendengar juga ya, dalam artian anak kan ini kan pasti anak baca dulu ya. Aina tusolli al-jum'ah itu termasuk istimak. Maka yang ada yang istimak gini nggak perlu kita lanjut ya, nggak perlu kita baca, kita lewatin saja karena kadang ketika anak ngomong bahasa Arab itu sudah termasuk istimak ya. Jadi nggak perlu yang kayak tadi. Kita langsung masuk aja al-kalam ini halaman 97 ya. 97. Sudah dibuka ya. Kelas Ustadz. Ini ada sebuah percakapan ya. Ada sebuah percakapan, coba ikutin anak dulu ya. Aina tusolli al-jumu'ah? Aina tusolli al-jum'ah. Artinya apa? Di mana kamu sholat Nah, cluenya ini ada ta ya. Kalau ta berarti kah? kamu? Solian sholat ya, tusollian sholat. Di mana kamu sholat Jum'ah ya Jumat. Usolli fil masjidil kabir. Usolli fil masjidil Masjidil Kabir. Artinya apa? Saya sholat Di masjid besar. besar. Usolli fil masjidil kabir. Saya sholat di masjid besar. Yang besar. Nah, habis itu orang yang ditanya tadi, wa aina tusolli anta, ikutin. Wa aina tusolli anta? Artinya? dan di mana kamu sholat? Dan di mana kamu Ah. sholat? Anta Wa aina penegasan. tusolli anta, dan di mana kamu sholat? Usolli fil masjidil kabiri aidan. Usolli fil Tusolli fi masjidil Aidan. Artinya? Kabir Aidan. Di masjid Usolli aidoni juga ya. Berarti saya sholat di masjid besar juga. Nah, sekarang tinggal diganti sholat sama masjidnya. Ya. Jadi yang warna kuning ini diganti nanti, yang Al-Jum'ah sama Masjid Kabir diganti sesuai yang di sini. Di sini Al-Fajr sama Masjid Umar ya. Silakan dari Mia ya, gambar pertama. Nah, Ustaz. Aina tusolli fajra? Usolli fi masjid Umar. Wa aina tusolli anta? Usolli fi masjid Umar aidan. Apa makna? Di mana kamu sholat subuh? Saya sholat di masjid Umar. Wa aina tusolli anta? Dan di mana kamu sholat? Saya sholat subuh di masjid Umar. Juga. Saya sholat subuh di masjid Umar juga gitu, Ustaz. Tep, Mumtaz. Selanjutnya Kia. Aina tusolli az-zuhra? Usolli fil masjid Bilal. Wa aina tusolli anta? Usolli fi masjid Bilal aidan. Apa makna? Di mana kamu sholat zuhur? Saya sholat di masjid Bilal. Dan di mana kamu sholat?
Saya sholat di Masjid Bilal juga. Aina tusalli anta? Usalli fil masjid Bilal aidan ya. Zuhur itu zuhro ya, bahasa Arabnya zuhro, itu zuhur ya. Selanjutnya Kailah. Naam Ustaz. Bismillah. Aina tusalli al-asr? Usalli fil masjid. Usalli fil masjidil Utsman. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil Utsman aidan. Di mana kamu sholat asar? Saya sholat di Masjid Utsman. Dan di mana kamu sholat? Saya sholat di Masjid Utsman juga. Ya. Yang perlu antum perhatikan kalau di sini nggak ada alif lam ini nanti nggak perlu alif lam ya. Ini kan Masjid Bilal ada alif lam nggak? Enggak. Enggak ada. Nggak ada. Ini al-masjid ada alif lam. Kenapa ini fil masjidil kabir? Karena ada alif lam. Kalau ini nanti nggak ada alif lam, jadi langsung aja fi masjidi. Nggak ada alif lam, nggak boleh fil ya. Fi masjidi Utsman, fi masjidi Bilal. Jadi disesuaikan di bawahnya ya. Kalau di bawah nggak ada alif lam nanti ada alif lam juga. Silakan Putri ya. Gambar keempat. Aina tusallil maghrib? Usalli fi masjidi Ali. Wa aina tusalli anta? Usalli fi masjidi Ali aidan. Mana? Di mana kamu salat maghrib? Saya salat di Masjid Ali. Dan di mana kamu salat? Saya salat di Masjid Ali juga. Mumtaz. Selanjutnya Ira ya. Sampingnya. Aina tusalli sya. Salli fi masjidi Ammar. Wa aina tusalli anta? Salli fi masjidi Ammar aidan. Di mana kamu sholat Isya? Saya sholat Isya di Masjid Ammar. Dan di mana kamu sholat? Saya sholat di Masjid Ammar juga. Mumtaz. Al-Jumu'ah ini gimana berarti? Ini sama berarti. Aina tusalli Jumu'ah. Aina tusallil Jum'ah? Ya, di mana kamu sholat Jumu'ah. Jumat? Usalli fi masjidi Tariq. Ya nggak boleh fil ya. Karena ini nggak ada alif lam, berarti sesuai ya. Usalli fi masjidi Tariq. Wa aina tusalli anta, dan di mana kamu sholat? Usalli fi masjidi Tariq aidan. Saya sholat di Masjid Tariq juga. Ya. Selanjutnya, nah ini ada gambar ya. Ada gambar, ini kita jawab ya. Dijawabnya berdasarkan gambar ya. Contohnya nomor 1 ya. Madza yaf'alu Ahmad? Artinya apa? Madza yaf'alu Ahmad? Apa yang dia kerjakan? Apa yang Ahmad kerjakan? Apa yang dilakukan Ahmad? Nah, nanti jawabannya itu gambarnya apa? Ahmad yaqra'ul Quran. Nah, langsung aja. Ahmad yaqra'u Quran. Atau dibalik yaqra'u Ahmad Al-Quran juga boleh ya. Yaqra'u Ahmad. Oh iya. Silakan gambar kedua langsung ya. Coba dari Mia ya. Dibaca dulu soalnya. Ada? Mada taf'alu bintun? Al-bintu Af'alu ya. Al-bintu. al-bintu. Mada taf'alu al-bintu? Al-bintu yaknusu fi ghurfah Ustaz.
Perempuan ya. Kalau perempuan ta juga. Al-bintu taknusu. Al-bintu taknusu fi ghurfah. Perlu Nggak gitu, perlu Mbak. fi ya, langsung aja. Al-bintu taknusul ghurfah. Oh, nah. Baik. Sampingnya. Silakan Kia. Madza yaf'alur rajul? Ar-rajulu yusolli fil masjidi. Baik, Mumtaz. Artinya? Apa yang dilakukan lelaki itu gitu kan. Maaf. Lelaki itu sedang sholat di masjid. Bentar, sesuai gambar ya, yusolli fil masjid atau yusolli al-fajr juga bebas sebenarnya, yang penting sholat ya. Nah, Ustaz. Jadi kalau perempuan itu nanti bukan ya ya, kalau dia perempuan nanti tetap pakai tak ya. Sesuai kan di depan ya, kalau yaf'alu nanti depannya yusolli. Kalau taf'alu nanti depannya ta juga, taknusu. Ini menyapu taknusu. Jelas ya? Nah, Ustaz. Jadi kalau dia perempuan pakai tak juga, sama seperti kamu. Sama seperti kamu ya. Kalau dia laki-laki pakai iya. Kalau dia perempuan pakai tak. Ya. Itu yang antum perlu perhatikan ya. Coba gambar ketiga silakan Kaila ya. Ada Kaila? Ada? Silakan Putri dulu ya. Ada Ustaz, ada. Oh ya, silakan gambar keempat. Madza taf'alu Fatimah? Fatimah tusyahidu al-tilviziyun. At-tilfaza. Oh, al-tilfaza. Coba ulangi. Madza taf'alu Fatimah? Fatimah tusyahidu al-tilfaza. Artinya? Apa yang dilakukan Fatimah? Fatimah sedang menonton televisi. Bentar. Ya ini perempuan, jadi taf'alu ya. Jadi itu syahidu ya. Pakai ta tetap. Selanjutnya Putri, gambar kelima ya. Nyetrika itu ya. Apa? Nyetrika. Maza taf'alul Khadijah? Khadijah Apa tadi menyetrika? Yakwi ya. yakwi. Kalau perempuan apa? Khadijah takwi. Takwirul malabis. Khadijah takwi. Malabisa. Coba ulangi. Maza taf'alu Khadijah? Khadijah takwi malabisa. Makna. Apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah sedang menyetrika baju. Mumtaz. Selanjutnya Ira, gambar ke-6. Madza yaf'alu Muhammad? Muhammad yaksilu al-atbaq. Mana? Apa yang sedang Ahmad lakukan? Ahmad sedang mencuci piring. Mumtaz. Yaksilu al-atbaq ya. Karena laki-laki berarti ya yaksilu. Ya. Jadi ini mufrodat ya. Ini mufrodat. Menyapu, menonton, yusyahidu, membaca, yaqra'u, mencuci, yaksilu. Jadi dia hafal-hafal ya. Diingat-ingat ya. Nah, selanjutnya ini ada gambar ya. Tajrib 3. Coba ikutin Ana dulu. Astayqidu mubakkiran. Astaiqidu Mubakiran. Astayqidu mubakkiran. Astaiqidu mubakkiran. Astayqidu mubakkiran. Artinya?
Saya bangun tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Astaikidu saya bangun ya. Saya bangun tidur. Astaikidu saya bangun Tidur. saya bangun Tidur. tidur. Astaikidu. Ya. Mubakiron, kemarin apa artinya mubakiron? Lebih awal. Lebih Lebih awal. awal. Berarti kalau dia bangun tidur, apa bahasa Arabnya? Yastaikidu. Kalau kamu bangun tidur, Tastaikidu. Tidur mubakiran. kapan kamu bangun bahasa Arabnya? Mata tastaikidu. Tastaikizu. Kapan kan mata ya. Kalau kamu bangun berarti A-nya dengan kita. Mata tastaikidu, saya bangun lebih awal. Astaikidu Tidur mubakiran. Sekarang tinggal ditambahin saja ya, mubakirannya dirubah. Tapi kita baca-baca bareng ya. Ini ada mufradatnya. Ini mutaakhiran ya, mutaakhiran. Artinya apa mutaakhiran? Akhir. Akhir. Terlambat ya, atau kalimat bahasanya aja akhir ya, akhir. Di akhir atau terlambat juga bisa. Kalau saya bangun terlambat, bahasa Arabnya? Astaikidu mutaakhiran. Astaikidu mutaakhiran. Kalau kamu bangun terlambat, Tastaikidu mutaakhiran. Akhiran. Tastaikidu mutaakhiran. Muhammad bangun lebih awal. Muhammad. Muhammad. Tidur mubakiran. Yastaikidu karena Muhammad ya, dia laki-laki. Muhammad yastaikidu mubakiran. Selanjutnya as-sa'ah as-sabi'ah, ikutin. As-sa'ah as-sabi'ah. Apa makna? Jam 7. Jam 7. Jam 7 ya. Kalau saya bangun jam 7. Astaikidu as-sa'ah. Sabiah. Kamu bangun jam 7. Tastaikidu Sabiah. Zaid bangun tidur jam 7. Zaid yastaikidu as-sa'ah sabiah. Zainab bangun jam 7. Zainab tastaikidu Yang perlu antum perhatikan fiilnya ya. Kalau Zainab tastaikidu pakai ta. Ya, karena dia perempuan. Kalau Muhammad laki-laki, berarti ya. Muhammad yastaikidu. Zaid laki-laki, Zaid yastaikidu. Kalau saya nanti astaikidu. Kalau misalkan Maryam atau Zainab perempuan, kalau perempuan tastaikidu. Sama seperti kamu ya. Kamu juga sama. Tastaikidu as-sa'ah as-sabi'ah. Pokoknya bagaimana cara membedakan kamu dan dia perempuan? Kalau ada nama perempuan di situ berarti dia perempuan. Ya. Kalau kalimatnya seperti ini, Zainab tastaikidu as-sa'ah as-sabi'ah. Di sini tastaikidunya kamu atau dia perempuan? Zainab. Iya, dia perempuan. Kenapa dia perempuan? Karena ada kata Zainab sebelum tastaikidu. Pokoknya kalau ada nama perempuannya berarti dia perempuan. Cuma kalau nggak ada ya berarti kamu. Paham ya maksudnya? Nah, Ustaz. Jadi itu karena penggunanya sama kamu itu. Tastaikidu sama. Nanti kalau ditanya mata tastaikidu, kapan kamu bangun? Tapi kalau mata tastaikidu Zainab, kapan Zainab bangun? Paham tuh ya? Karena sama. Jadi antum harus tahu perbedaannya. Selanjutnya, as-sa'ah al-khamisah, ikutin. As-sa'ah al-khamisah. Sa'ah al-khamisah. Apa makna? Jam 5. Jam 5. Coba, saya bangun jam 5. Astaikidu as-sa'ah al-khamisah. Apa makna? Saya bangun tidur jam 5. Saya bangun jam 5. Ya, kamu bangun jam 5. Selanjutnya as-sa'ah ar-rabi'ah. Artinya jam 4. Kalau misalkan saya bangun sebelum jam 4, apa bahasa Arabnya? Astaikidu qabla bahasa Arabnya sebelum apa? Qabla. Ya, jadi kalau nanti saya bangun sebelum jam 4 ya
tinggal tambahin qobla sebelum sa'ah rabi'ah kan. Qabla Astayqidu qabla sa'ah Arabi'ah. rabi'ah. Atau kalau misalkan setelah ya, setelah ba'da berarti saya bangun setelah jam 4. Astayqidu ba'da sa'ah Ba'da as-sa'ah Rabi'ah. Arabi'ah. Mam. Jadi tinggal permainan mufradat saja ya. Nah, Ustaz. Tinggal yang penting antum tahu caranya ya. Nah, selanjutnya ini ada jawaban ya. Di sini ada jawaban. Kita disuruh bikin soal. Ya. Contohnya ini tadrib akmil al-hiwar, ini ada percakapan ya. Ini jawabannya astayqidu indal fajri. Kita pahami jawabannya dulu. Astayqidu indal fajri artinya apa? Saya Saya bangun bangun subuh. Saya bangun Oh. tidur ketika subuh. Indah itu ketika ya. Indah itu ketika. ketika Ketika subuh. Oke, kalau indal fajri saya bangun subuh. Ketika subuh. ketika subuh. Maka nanti pertanyaannya gimana? Kalau nanti jawab saya bangun ketika subuh, pertanyaannya gimana? Mata yastaikid. Kamu ya, kah? Mata tastaikid. Kapan kamu bangun? Kapan kamu bangun tidur? Berarti pertanyaannya nanti mata tastai. Tastaikid. Mata tastaiqidu, nanti jawabannya astaiqidu indal Al-Fajri. fajri ya. Jadi ini nanti dikasih pertanyaan ya. Sekarang coba yang nomor 2, Mia ya, dikasih pertanyaan ya. Paham, kalau pengen ngasih pertanyaan, pahami dulu jawabannya. Nah, Ustaz. Aina tusalli fajra? Usalli fajra fil masjid. Mumtaz. Artinya? Di mana kamu sholat subuh? Saya sholat subuh di masjid. Baik. Ya, di sini aina karena ada fi ya. Kalau fi berarti di mana ya? Aina di mana? Di mana kamu sholat fajar subuh? Usalli al-fajr fil masjid. Saya sholat subuh di Masjid. masjid. Coba yang bawahnya Kia ya. Hal tanamu ba'dal fajri? La anamu ba'dal fajri. Mumtaz. Apa makna? Apakah kamu tidur setelah subuh? Tidak. Saya tidak tidur setelah subuh. Ya, hal tanamu ya. Ya, pertanyaannya hal tanamu. Karena di sini tidak ya, saya tidak tidur. La anamu ini saya tidak tidur ya. Berarti hal tanamu ba'dal fajr, apa kamu tidur setelah subuh? Hal tanamu, pakai hal, apakah? Selanjutnya ya, Kaila. Naam Ustaz. Madza taf'al? Naam. Gitu Ustaz. Naam. Madza taf'al? Madza taf'al? Af'alu aqra'ul Qur'an. Af'alunya nggak usah ya. Kayak kan iya. sebelumnya, madza taf'al langsung aja. Gimana? Madza taf'al? Aqra'ul Qur'an. Baik, ya di sini ada madza, disuruh lengkapin. Madza taf'al? Aqra'u al-Qur'an. Aqra'ul Al-Qur'an. Artinya apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang membaca Al-Qur'an. Baik, aqra'u al-Qur'an. Ya. Selanjutnya Putri ya. Sepeda bahasa Arabnya Darroja. Ar-Rojah. Hal anta Ini ada wamata tadhabu ya. Disambungin ya. Mata artinya apa? kapan Tadhabu. kamu pergi? Ya, berarti Wa mata tadhhabu? kalau pergi itu biasa lanjutannya apa? Pergi itu lanjutannya apa? Ke Ya, berarti wa mata
tadhhabu ila mas. Yang mana Ustaz? Ya, dikarang aja. Ya benar, wa mata tadhabu ila. Ilal masjidi Nah, terus jawabannya diulangin. ana as'abu ilal masjidi as-sa'atu ar-rabi'ah. Sesuaikan di sini ya, as-sa'ah, As-sa'ah as-sabi'ah. Ya benar seperti itu ya. Wa mata tadhabu. Contohnya kalau jam 7, yang jam 7 itu kemana biasanya? Jam 7. Enggak, biasanya kalau jam 7 pergi kemana? Pagi mungkin. Sekolah. Ya sekolah, bahasa sekolah. Madrasah. Madrasah. Nanti wa mata tadhabu ilal Madrasati madrasah. Nanti jawabannya adhabu ilal madrasah as-sa'atu as-sabi'ah. as-sabi'ah. Dan kapan kamu pergi ke sekolah ya ilal madrasah? Saya pergi adhabu ilal madrasah jam Jam 7. jam Jam 7. 7. Kayak gitu ya. Dan terakhir Ira ya, silakan. Hal tadhhabu ila madrasah bil hafilah la azhabu bisayyarah. Mumtaz. Hal tadhabu artinya apa? Apakah kamu pergi ke sekolah dengan bus? Tidak, saya pergi ke sekolah dengan mobil. Nah ini jawabannya la adhabu bisayyarah. Tidak, saya pergi dengan mobil. Pokoknya kalau ada pertanyaan la atau na'am nanti hal. Pertanyaannya apa? Hal. Artinya hal apa? Apakah? Ya, tinggal kita karang aja. Pokoknya selain mobil ya. Apakah kamu pergi ilal madrasah sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi kalau ditamain lebih bagus. Kita ngomong hal tadhabu misalkan bidarrojah dengan sepeda. La adhabu bisayyarah atau selain sayyarah lah. Hal tadhabu bil hafilah atau hal tadhabu bil masyi atau apakah kamu pergi dengan jalan kaki? La adhabu bisayyarah. Tep ya. Jadi ini yang tanya jawab. Jadi ini memang harus benar-benar dipahamin ya. Caranya biar bisa itu. Selanjutnya satu lagi ya. Usolli al-jum'ah fil masjidil kabir aina tusolli al-jum'ah. Ya coba ini yang tadrib 6 ya. Ini nggak perlu ya. Tadrib 5 langsung aja. Tadrib 6. Ya. Coba ikutin Ana ya. Mata tastayqidu. Mata tastayqidu. Ma makna? Kapan bangun tidur? Ya, tastayqidu bangun tidur ya. Kalau ta berarti kamu. Kapan kamu bangun bangun tidur? Nah, sekarang coba anak acak ya, anak tanya nih. Pertanyaan pertama ya, langsung coba dari Kia. Astaiqizu as-sa'ah ar-rabi'ah. Ma makna? Mata tastaiqizu, kapan kau bangun tidur? Astaiqizu as-sa'ah ar-rabi'ah. Saya bangun tidur jam 4. Coba Kaila, mata tastayqidu. Mata tastayqidu astayqidu astayqidu as-sa'ata al-khamisah. Saya bangun tidur jam 5. Coba Esti sudah bisa? Masih malu, Ustaz. Apa? Masih malu. Coba kalau mata tastayqidu nanti jawabannya astayqidu. Coba ikutin astayqidu. Astagfirullah. Astayqidu. Jam berapa? Jam 5 biasanya. As-sa'ah jam 6 ya. Kalau jam 6 apa? As-sadisa.
Ya, jadi tinggal dirubah jamnya ya. Atau nggak pakai jam nggak apa-apa. Misalkan saya bangun ketika subuh. Ketika subuh tadi apa bahasa Arabnya? Astaikidu Fajr. indal fajri ya. Ketika itu indah. Atau saya bangun setelah subuh ya. Astaikidu ba'dal fajri. Fajr. Coba pertanyaan kedua ya. Aina tusalli al-fajr? Silakan jawab Mia ya. Usolli fi masjid kabir. Usolli fil bait. Lengkap ya. Pertanyaannya gimana? Aina tusalli al-fajr? Jawabannya? Oh, aina tusolli al-fajr? Usolli al-fajr fil baiti, Ustaz. Mumtaz. Jadi al-fajr diulangin harus ya. Aina tusalli al-fajr? Usalli fil bait, kurang lengkap ya. Fajronya harus diulang. Ulangi. Usalli al-fajr fil baiti. Saya salat subuh Di fil rumah. bait. Coba Putri, aina tusalli al-fajr? Aina tusalli al-fajr? Usolli al-fajr fil baiti. Juga. Apa bahasa Arabnya? Tambahin juga. Ulangi. Usolli al-fajr fil baiti aidan. Nah, usalli al-fajr fil baiti Aidan. aidon. Pertanyaan ketiga, hal tanamu ba'da sholah? Ma makna? Apakah tidur? Apakah kamu bangun setelah sholat? Apakah Apakah kamu tidur tidur setelah sholat? setelah sholat? Silakan Ira ya. Naam, anamu ba'da sholah. Naam, anamu ba'da sholah. Artinya? Iya, saya tidur setelah sholat. Naam. Coba anak tanya Kia lagi ya. Hal tanamu ba'da sholah? Ini sholat apa dulu, Ustaz? Nah, ini lanjutannya fajar tadi ya. Iya. Hal tanamu ba'da sholah? La anamu ba'da sholah. Baik. La anamu ba'da sholah ya. Selanjutnya, madza taf'alu ba'da sholah ya. Madza taf'alu ba'da sholah. Artinya apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu lakukan setelah sholat. Setelah sholat. Apa yang kamu lakukan setelah sholat? Taf'alu. Nah, nanti kalau dijawab taf'alunya nggak usah diikutin. Langsung pekerjaannya saja ya. Nah, Coba Kaila ya. Apa yang kamu lakukan setelah sholat? Ya, aknusu ghurfah. Habis itu, ini Aknusu diulangin. Waktunya diulangin. ulang ya. Madza taf'al? Oh iya pala. Madza taf'alu ba'da sholah? Ba'da sholah aknusu ghurfah. Nah, madza taf'alu ba'da sholat? Apa yang kamu lakukan setelah sholat? Kayak bahasa Indonesia lah. Setelah sholat, ba'da sholatnya diulangin. Taf'alunya nggak perlu. Ya. Ba'da sholat, aknusu al-ghurfah. Aknusu al-ghurfah. Mumtaz. Coba nomor 5. Mata taknusu al-ghurfah. Artinya apa? Kapan kamu menyapu ruangan. Mata taknusu al-ghurfah. Kapan kamu menyapu ruangan? Coba Mia ya. Nah, Ustaz. Mata taknusu al-ghurfah? Aknusu al-ghurfah as-sa'ah as-sadisah. Mumtaz. Ma makna? Kapan kamu menyapu ruangan? Saya menyapu ruangan jam 6. Saat tadi saya jam Jam 6. 6. Nomor 6 sekarang. Mata tadhabu ilal madrasah. Ya, artinya apa? Kapan kamu pergi ke sekolah? Kapan kamu pergi ke sekolah? Ilal madrasah. Coba silahkan dijawab ya Putri.
Mata tadhhabu ilal madrasah? Adhabu ilal madrasah as-sa'atu sabi'ah. Taknya diganti alif ya, karena saya nanti jawabnya. Adhabu ilal madrasah as-sa'ah sabi'ah. Saya pergi ke sekolah jam 7. 7. Sekarang nomor 7. Mata tastayqidu yaumal utlah. Yaumal utlah. Mata tastayqidu yaumal utlah. Di sini ada yaumal utlah. Artinya apa? Hari libur. Hari Kapan kamu bangun tidur di hari libur? Maksudnya gitu ya. Ustaz. Silakan Kia ya. Ada Kia. Iya, Ustaz. Bentar. Yang nomor 7, Ustaz. 6. Mata tastayqizu yaumal utlah. Yaumal utlah. Astayqizu yaumal utlah. As-sa'ah ar-rabi'ah. Lebih baik yaumal utlahnya di akhir ya. Astayqidu as-sa'ah ar-rabi'ah. Yaumal utlah. Baik, selanjutnya nomor 8. Madza taf'alu yaumal utlah? Madza taf'alu yaumal utlah? Artinya apa? Apa yang kamu lakukan di hari libur? Apa yang kamu lakukan dari libur ya? Silakan Ira ya, nomor 8. Aksilu al-malabis yaumul utlah. Mumtaz. Agsilu al-malabis yaumal utlah. Artinya? Saya mencuci baju di hari libur. Dari libur ya. Aina tusalli al-jumu'ah. Ya artinya apa? Di mana sholat Jumat? Aina tusalli al-jumu'ah. Di mana kamu sholat Jumat? Coba silakan Kaila. Jumu'ah. Usolli al-jumu'ah fil bait. Kalau misalkan saya tidak sholat Jumat apa? La ana usolli fil bait. Ini bukan hal ya. Bukan hal ya. Kalau hal nanti pasti ada na'am atau la. Kalau aina tusallil Jumat, di mana kamu sholat Jumat? Nanti kita jawab, saya tidak sholat Jumat. Ya, langsung aja. La usalli Jumat. La usolli al-jumu'ah. Naam. Tetapi saya sholat zuhur. Tetapi itu bal ya atau walakin. Bal usolli adzuhra. Contohnya seperti itu ya. Oh iya. Bal usolli adzuhra. Bal itu tetapi ya, atau walakin juga bisa. Walakin usolli adzuhra. Aina tusalli al-jum'ah? Di mana kamu sholat Jumat? La usolli al-jum'ah. Saya tidak sholat Jumat. Bal usolli adzuhra fil baiti. Tetapi saya sholat Adzuhur di rumah. fil bait ya, di rumah. Coba Mia, mata tusyahidu at-tilfas? Usyahidu at-tilfaz as-sa'ah at-thaniyah. Mana? Saya menonton TV jam 2. Mumtaz ya. Jadi cara jawabnya seperti itu ya. Yang paling penting merubah domirnya ini ya, karena kalau orang belum belajar bahasa Arab nanti ditanya mata tusyahidu at-tilfas, nanti jawabnya tusyahidu at-tilfas, kan enggak ya. Kalau tusyahidu jawabnya usyahidu ya, domirnya dirubah ya. Ini dasarnya dan antum tadi sudah bisa ya. Jadi itu dasar dalam jawab bahasa Arab ya. Pokoknya jangan samakan kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kapan kamu menonton TV? Saya menonton TV, tinggal dirubah domirnya aja. Kamu, saya, tinggal dirubah itunya. Menontonnya nggak dirubah. Tapi kalau bahasa Arab dirubah ya. Dan itu bagi orang-orang mungkin, kalau bagi orang yang dasar mungkin agak susah. Ya, makanya harus terbiasa ya. Ditanya mata tastayqidu. Nanti kalau anak tanya, madza ta'kul? Madza ta'kul artinya apa? Kapan kamu makan? Madza. Apa yang kamu makan? Madza ta'kul? Fisoba, apa yang kamu makan di pagi hari? Nanti jawabnya akulu ya kan?
Akulu ar-ruzza fi soba. Saya makan nasi di Waktu pagi hari. pagi. Nah, itu kan dirubah domirnya, ya kan? Naam. Sama seperti di sini. Selanjutnya mungkin jadikan tugas ya. Tadrib 3 dan tadrib 4 yang bawahnya ini dicocokkan. Dicocokkan. Ya. Yadhabu ilal baiti bil hafila, gambar mana? Kalau ada bukunya bisa langsung digarisin. Kalau nggak ada bukunya, ininya ditulis kembali, habis itu dikasih A atau B kayak gitu ya. Ini kan ada kalimatnya, ini ada gambarnya. Itu digambar juga berarti Ustaz. Ditulis huruf hijaiyahnya aja. Kalau yadhabu ilal baiti bil hafila jim misalnya, tulis jim. Oh, nah. Soalnya aja yang ditulis kembali. Paham ya yang ini? Nah, Rahim. Allah. Terus yang bawah ini disesuaikan. Ini ada pertanyaan, ada jawabannya. Nah ini kalau ada bukunya digarisin, kalau nggak ada ditulis pertanyaan sama jawabannya yang nyambung ya. Paham ya? Paham. Ditulis ya, yang nggak ada bukunya silakan ditulis kembali. Sekalian latihan nulis bahasa Arab ya. Karena nulis hijaiyah itu penting juga ya untuk belajar bahasa Arab. Dicocokkan mata tasdaq itu yang cocok mana di sini. Nanti kan sudah diajarin ya. Tugasnya ini saja ya. Insya Allah seperti yang Anda bilang ya, besok kita nggak ada pelajaran. Sudah ganti hari ini, tapi besok yang mau ikut seminar silakan masuk juga ya. Itu salah satu cara biar nambah niat, biar nambah semangat atau motivasi ya, sering dengerin motivasi tentang bahasa Arab atau khususnya tentang bahasa Arab atau umumnya tentang kajian biar lebih semangat ya. Ada pertanyaan lain sebelum ditutup? Itu Ustaz pas ngechat yang ada nomornya yang untuk ikut seminar itu gimana Ustaz? Apa kita bilang? Nanti sebenarnya insya Allah linknya Anda kirim di grup ya. Oh iya, bisa siap. Khusus buat kalian nanti nggak usah daftar, nanti Anda share linknya di grup ya. Cuma nanti kalau ada orang lain yang mau daftar ya itu share aja. Share, bilang ke nomor itu ya. Nah, Ustaz. Udah terlanjur. Ada pertanyaan lain? Jelas ya? Wadah Ustaz. Maka ini intinya seperti itu ya. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa Arab saja ya, tapi ilmu bahasa lah. Intinya keterampilan ya. Jadi kalau keterampilan emang nggak bisa cuma kita pelajarin teorinya saja. Ya perlu praktek ya. Salah satu bentuk praktek ya kayak tadi itu. Jawab, anak kasih pertanyaan, habis itu ngomong, nah itu salah satu bentuk praktek ya. Kalau sudah praktek terus ngapain? Ya tinggal ngikutin proses saja. Nah, lama-lama akan bisa. Ya. Coba ketika antum pertama kali belum belajar sama anak, mungkin belum bisa jawab pertanyaan kayak mata tastai gitu atau masih bingung juga. Tapi sekarang kan udah bisa dan itu karena kalian ngikutin prosesnya. Jadi intinya saya butuh proses ya. Untuk yang baru jangan minder ya sama teman-temannya karena teman-teman yang lain ya dulu ya seperti itu. Maksudnya dulu ya nggak bisa, tapi karena ngikutin proses dan sering praktek ya dan sering mencoba juga, jadi akhirnya sekarang lumayan bisa. Jadi jangan ada kata minder atau malu dengan teman-teman yang lain karena sebenarnya kita di sini sama ya. Dan di sini akrab semua ya. Jadi nggak usah malu ya karena nggak ada ikhwan, mungkin ikhwannya aja. Tapi insya Allah nggak apa-apa kalau salah-salah di depan ana juga karena pasti nanti ana benarkan ya. Nah, seperti itu ya. Ada lagi yang ditanyakan?
Ya, insya Allah untuk bulan minggu depan mungkin bulan Februari akhir ya. 25, 26, Ana usahakan untuk masuk ya tanggal 25, 26 untuk karena di akhir bulan Februari. Terus Maret gimana? Untuk Maret nanti nunggu kabar lagi ya, karena ya kalau emang Ana jadi nanti kemungkinan besar Maret Ana nggak bisa ngajar lagi ya karena ada sesuatu ya. Tapi nanti Ana kabarkan lagi ya. Nah kalau emang nggak bisa ngajar lagi nanti gimana? Mungkin kalau untuk yang baca kitab itu mungkin masih bisa Ana tetap lanjutin. Tapi kalau untuk Zoom nanti Ana ngeliat situasi kondisi dulu di sana ya. Karena nanti Ana akan nggak di Indonesia lagi ya. Jadi nanti Ana lihat sikon di sana. Jadi nanti Ana kabarin lagi. Yang penting insya Allah untuk bulan Februari di minggu depan masih ada 2 pertemuan lagi, Sabtu sama Ahad. Insya Allah Ana usahakan untuk masuk ya. Sehingga nanti bisa tetap belajar ya. Atau misalkan nanti kalau hari Sabtunya nggak bisa, nanti didobel kayak hari ini ya, minggunya. Seperti itu ya. Paham ya. Taib ya. Syukran ala husni itimamikum. Aqulu qouli hadza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Paham.